Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak Allah pertama kali menciptakan manusia, Adam dari tanah, dan iblis yang berpaling dan menentang Allah karena tidak mau menghormati Adam, maka sejak itu pula iblis dilaknat oleh Allah, lantas diusir dari surga. Karena dirinya telah terusir dari surga yang penuh kenikmatan gara-gara Adam, maka iblis mulai berikrar untuk menyesatkan dan menjerumuskan manusia sebanyak-banyaknya agar masuk neraka. Aksi balas dendam iblis sudah dimulai dipraktekkan pertama kali ketika Nabi Adam dan Siti Hawa yang menjadi cikal bakal keturunan manusia di bumi mulai melancarkan tipu daya untuk mencelakakan Adam dan Hawa. Segala tipu daya dilancarkan iblis laknatullah atas Adam dan Hawa. Puncaknya adalah ketika Adam dan Hawa, nenek moyang umat manusia di bumi ini, berhasil kena tipu iblis dengan memakan buah khuldi terlarang. Akibatnya, Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa dimurkai oleh Allah dan diusir dari surga ke bumi. Disinilah pertama kali iblis melancarkan program penyesatan kepada manusia. Sejak dari penciptaan Adam sampai sekarang yang telah memakan miliaran tahun, iblis senantiasa memasang perangkap untuk menyesatkan sebanyak mungkin umat manusia agar mendurhakai Allah. Sejak setitik air mani hingga akhir hayat, iblis selalu melancarkan berbagai hasutan untuk menjerumuskan manusia. Bahkan saat yang paling dahsyat adalah ketika sakaratul maut tiba sekalipun. Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ajarilah orang-orang yang hendak meninggal dunia di antara kalian ucapan la ilaha illallah." Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nasai, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah, sebagaimana dari Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram nomor 501. Saat-saat genting sakaratul maut, iblis-iblis datang secara bergelombang untuk melancarkan berbagai kesesatan kepada manusia yang akan mengembuskan napas untuk terakhir kali di dunia. Iblis-iblis yang datang untuk mengganggu manusia saat sakarat disusun menjadi 7 golongan sesuai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau daripada tipu daya setan saat sakaratul maut. Rombongan pertama. Akan datang iblis atau setan dengan menyerupai emas, perak, dan pernak-pernik logam mulia yang sangat disukai manusia. Lalu mereka datang juga dengan membawa serta sejumlah makanan dan minuman fata morgana super lezat. Bagi yang menerima pemberian iblis itu, dia menunjukkan seorang hamba yang tamak dan loba kepada barang-barang tersebut. Maka dia meraba dan memegang barang yang dibawa iblis, padahal saat bersamaan nyawa sedang ditarik dari raga. Rombongan kedua. Iblis datang berupa bentuk binatang yang ditakuti manusia seperti harimau, singa, ular, dan binatang liar menakutkan lainnya yang berbisa. Maka apabila iblis-iblis berbentuk binatang itu datang, maka yang sedang sakaratul maut melompat dan meraung-raung sekuat tenaga. Maka seketika itu nyawa ditarik, maka matinya itu disebut sebagai mati lalai atau dalam keadaan lupa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rombongan yang ketiga. Akan datang rombongan iblis dengan menyerupai binatang peliharaan yang membuat orang yang sedang sakaratul maut lalai dan tidak mengingat Allah untuk terakhir kali, karena binatang itu membuat dirinya terpesona. Jika dia minat dengan ayam sabung, maka dirupakan dengan ayam sabung yang cantik yang membuat dia terkesima. Apabila tangan orang yang hendak mati itu meraba-raba kepada binatang kesayangan itu, dan waktu tengah meraba-raba dia pun meninggal, maka matinya itu dalam golongan yang lalai dan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Rombongan yang keempat. Akan datang iblis dengan rupa seorang yang paling dibenci oleh orang yang mau meninggal
sehingga ketika dia melihat musuhnya itu, dia menjadi marah atau murka dan hendak memukul orang itu dengan penuh kebencian. Maka orang yang di dalam sakaratul maut itu akan meninggal dalam keadaan sangat menyedihkan. Rombongan yang kelima. Iblis-iblis rombongan ini akan datang menyerupai sanak famili, keluarga atau handai taulan dan membawa makanan dan minuman. Sedangkan orang yang di dalam sakaratul maut itu sangat mengharapkan minuman dan makanan dari orang-orang yang dia sayangi. Maka ia pun mengulurkan tangannya untuk mengambil makanan dan minuman yang dibawa oleh si ayah, ibu, dan anggota keluarga dekat lainnya, yang dirupai oleh iblis terkutuk sambil merayu-rayu, "Wahai anakku, inilah makanan dan bekal yang bisa kami bawa untukmu, dan berjanjilah bahwa engkau akan menuruti kami dan menyembah Tuhan yang kami sembah, yaitu Lata dan Uja, supaya kita tidak lagi bercerai, dan marilah kita bersama kami masuk ke dalam surga." Padahal apa yang dikatakan iblis berbentuk orang-orang terdekat itu hanyalah sebuah kesesatan. Rombongan yang keenam. Iblis datang menyerupai ulama-ulama membawa banyak kitab, lalu berkata, "Wahai muridku, lama sudah kami menunggu engkau. Rupanya kamu sedang sakit di sini. Maka itu kami bawakan kepadamu dokter-dokter untuk mengobatimu." Lalu iblis itu menawari obat, maka hilanglah rasa sakit itu. Tapi kemudian sakit itu datang kembali. Lalu datang lagi iblis menyerupai ulama dan berkata, "Kali ini kami datang kepadamu untuk memberi nasihat agar kamu mati dalam keadaan baik. Tahukah kamu bagaimana hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Berkata orang yang sedang dalam sakaratul maut, "Aku tidak tahu." Lalu iblis menyerupai ulama itu berkata, "Ketahuilah, aku ini adalah seorang ulama yang tinggi dan hebat, baru kembali dari alam goib yang telah mendapat surga yang tinggi. Cobalah kamu lihat surga yang telah disediakan untukmu. Kalau kamu hendak mengetahui zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kamu patuh kepada kami." Ketika itu orang yang dalam sakaratul maut itu pun memandang ke kanan dan ke kiri, dan dilihatnya sanak saudaranya semuanya berada di dalam kesenangan surga. Padahal itu surga palsu yang dibentangkan oleh iblis laknatullah buat fata morgana untuk menyesatkan orang yang sedang dalam sakaratul maut. Kemudian orang yang sedang sakaratul maut bertanya kepada ulama palsu tersebut, "Bagaimana zat Allah?" Iblis mulai gembira karena hasutannya mulai mengena. Lalu ulama yang sebetulnya iblis ini menjawab, "Tunggu, sebentar lagi dinding dan tirai akan dibuka kepadamu." Ketika tirai dibuka selapis demi selapis, maka orang yang dalam sakaratul maut itu pun dapat melihat satu benda yang sangat besar, seolah-olah lebih besar dari langit dan bumi. Berkata setan, "Itulah dia zat Allah yang patut kita sembah." Berkata orang dalam sakaratul maut, "Wahai guruku, bukankah ini benda yang benar-benar besar? Tetapi benda ini menyerupai makhluk, sedangkan zat Allah tidak menyerupai makhluk. Sempurna, maha suci dia dari sifat celak. Tapi sekarang ini lain pula keadaannya dari yang diketahui dahulu. Tapi sekarang yang patut aku sembah ialah benda yang besar ini." Dalam keraguan itu, maka malaikat maut pun datang dan terus mencabut nyawanya. Maka matilah dia dalam keadaan keraguan-raguan. Rombongan yang ketujuh. Iblis datang yang ketujuh ini terdiri dari 73 barisan, sebab dia mengikuti apa yang dipesankan Nabi bahwa di akhir zaman manusia akan terpecah menjadi 73 golongan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang-orang Yahudi terpecah dalam 71 atau 72 golongan. Demikian juga orang-orang Nasrani, dan umatku akan terbagi ke dalam 73 golongan." Hadis riwayat Sunan Abu Daud. Dalam sebuah kesempatan, Muawiyah bin Abu Sufyan berdiri dan memberikan khutbah, dan dalam khutbahnya diriwayatkan bahwa dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bangkit dan memberikan khutbah.
Dalam khutbahnya, beliau berkata, milah ini akan terbagi ke dalam 73 golongan, seluruhnya akan masuk neraka, hanya satu yang masuk surga, mereka itu al-jamaah. Maksud al-jamaah di sini adalah ahli sunnah wal jamaah, umat yang masih berpegang teguh ajaran Allah, Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, hendaklah kita mengajarkan kepada orang yang hampir meninggal dunia dengan ucapan La ilaha illallah agar selamat dari gangguan iblis laknatullah yang sangat bersungguh-sungguh menyesatkan manusia, bahkan sampai ketika sakaratul maut sekalipun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ajarkan oleh kamu, yaitu orang-orang yang masih hidup, kepada orang yang hampir meninggal, La ilaha illallah. Iblis hanya bisa mengganggu orang-orang yang lemah imannya, maka bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu mengikuti langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 208. Hendaknya kita taat kepada perintah Allah dan Rasul agar selamat dunia dan akhirat. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.